seperti gini, hidup itu kan pemahaman saya ya, mohon maaf kalau salah. Pemahaman saya, hidup itu kan menyadari apakah kamu, kalau pohon, apakah kamu hidupnya di ranting, di dahan, atau di pokok. Kita self nggak menyadari di ranting sebagai self. Kalau kamu memahami hidup, life-mu sudah pada kesadaran batang, kamu tidak akan tega melihat ranting-ranting menderita nih. Kalau kamu pada kesadaran pokok, kamu nggak akan bisa ngelihat unta terperosok, karena kamu melihat itu adalah dirimu sendiri juga. Agree. Yang seharusnya jadi presiden kan kayak gitu. Maksudnya kesadaran pokok nih, bahwa kamu tidak bisa melihat penderitaan orang lain, karena ketika orang lain menderita, aku yang paling menderita nih. Aku sebagai pokok dari batang itu. Nah, human punya experience-nya. Kamu sekarang lagi experience Apa? ranting atau batang. Dan kita mencoba meningkatkan kesadaran kita sampai pada kesadaran pokok. Artinya kita tidak bisa melihat penderitaan yang lain tanpa self itu berkembang terus kok. Gini contohnya, yang kita kan selalu dikasih iklan sama Tuhan, iklan jalannya kemana. Ini self selalu berkembang nih. Kamu kalau saya ketak marah nggak? Marah. Karena marah, sakit ya, rasa sakit. Sakit dulu. Oke, sakit ya. Kalau dia yang tak ketak sakit nggak? Sakit karena dia Habib saya. Coba ya. Saya juga begitu loh. Kalau anak diketak saya sakit juga. Paling tertawa. Kan gitu. Ya. Tapi pertanyaannya gini, kalau anakmu diketak kamu sakit apa? Sakit kan anak? Sakit. Artinya selfmu sudah ke anak kan? Anakmu dihina, kamu yang sakit hati. Betul. Anakmu yang digampar, kamu yang sakit hati. Padahal secara fisik nggak merasakan sakit. Setuju banget Tapi lagi. kan itu artinya selfnya gede nih. Selfnya melebar secara natural. Harusnya Karena kita... gini, sorry mas gue potong. Gue banyak banget kemarin ada orang ngomongin setan, iblis, ABCD dan neraka. Gue sebenarnya pengen ngomong statement tapi karena gue host, gue pengen ngomong gue tuh kayaknya menurut gue neraka kalau gue kehilangan istri gue kehilangan anak gue, itu buat gue. Dan itu yang paling menyakitkan buat gue. Jadi itu pandangan gue ya. Akhirnya gue bisa ngomong lagi. Gua ini ya. Sebelum gue bisa ngomong nih. Gini, jadi yang maha pohon itu kan Tuhan dalam keyakinan sebagai betul. seorang muslim atau semua agama lah. Dan kemudian Tuhan itu ketika dalam tanda petik diprotes oleh para malaikat dalam hadis qudsi. Drama. Ngapain sih? Iya kan? Manusia sih. Bikin manusia, ada hadis qudsi. Ngapain sih bikin manusia? Ya itu tentu persis kata Sabra. Protes makanya tanda petik itu drama kan. Karena ini malaikat itu tunduk kepada Tuhan. Kan? Apa? Protesnya nggak pakai tan kan? Enggak. Oh iya. Itu kan server saya tuh. Karena ada ininya. Itu protes. Karena malaikat tunduk kepada Tuhan disuruh protes. Kemudian Tuhan bilang begini. Malaikat bilang gini dulu. Mereka itu akan menghancurkan begini dan kemudian apa kata Tuhan? Dia ciptaanku. Kalau dia bertobat, akan aku terima tobatnya. Kalau dia gak bertobat, maka aku yang akan jadi obatnya. Itu kan udah. Kemudian para kekasih Tuhan yang disebut sufi itu bilang manusia terbaik adalah manusia yang yatakhallaku bi akhlaqillah, berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Representasi akhlak Tuhan itu pada Nabi Muhammad dan para nabi. Makanya gue pernah memulai tapi tidak sempat dilanjutkan serial di YouTube gue itu melihat karakter nabi ini masing-masing siapa, Bro. Agar lu tahu, gue nih batang, ranting, daun atau apapun. Nah, nyantolinnya kemana? Paling mudah ke nabi. Keyakinan kita semua ada pada Nabi Muhammad. Tapi kalau lu pengen lihat versi minornya itu pada nabi. Contohnya apa? Gini, Bang. Kita itu berada di zaman yang sama dengan zaman Nabi Nuh. Bedanya dulu banjirnya air, sekarang banjirnya informasi. Tugas lo bikin perahu. Perahunya itu apa? Algoritma. Jangan mengkonsumsi informasi-informasi yang nggak bikin lo bertumbuh. Bagus banget. Jadi akhirnya gitu, tinggal nyari. Nih saya diciptakan oleh Tuhan untuk jadi apa? Makanya man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal Tuhan, dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi akhirnya tinggal. Makanya fungsi Nabi Muhammad itu teladan utamanya. Ini lu lihat, kalau lu mau sukses, yaudah, lu lihat. Ya kalau Anda kan bukan. Ya dia. Gue tadi tuh nangkap omongan dari awal habis sih. Lu tuh nggak pingin orang kehilangan
self-nya ya. Nggak pengen kelihatan identity lo. Apapun yang lagi terjadi, jangan pernah kelihatan identity lo. Nah, Karena masalahnya lo Bang, ya, seniman ya sebenarnya. ini gua lanjutin, Bang. Heeh. Masalahnya sekarang itu ada semacam tradisi untuk kita menghilangkan identitas pribadi, personal. Untuk Contohnya mengatur- apa? Heeh. Lu gak open minded. Jadi ada grup open minded, ada grup close minded. Dan ini bahaya. Close minded ini kan kalau dalam Islam kafir berarti menutup diri. Cover. Iya, cover itu, menutup diri, kiper. Menutup gawang tuh kiper. Udah nutup loh. Ya. Itu tuduhan yang serius menurut gua. Padahal open minded ini udah menjadi ideologi. Jadi saya bisa menuduh Onat gak open minded kalau menurut saya tidak sesuai dengan cara berpikir saya. Nah, itu kan sesuatu yang bahaya banget. Orang menuduh orang lain bodoh. Manusia nalurinya memang pengen clustering ya. Karena kalau itu, baliknya itu tadi lagi. Kenapa saya pengen orang berdiri sendiri dengan dirinya? Karena itu satu tadi yang saya katakan bahwa dia adalah ciptaan yang berharga. Ya. Oke. Kalau dia berharga dan unik, dia akan tahu hadiah apa yang kubawa yang perlu ku share untuk human being, untuk yang lain tuh. Aku pinter nyanyi, aku share. Aku nggak pinter nyanyi sih, maksudnya. Nggak pintar nggak apa-apa. Ada yang pinter nari, share keindahan tarian. Iya. Ada yang pinter apa, dibagi sama yang lain. Amin, betapa bahagianya dunia kalau seperti itu. Ya. Problemnya kemudian kalau dia tidak punya self ini tadi, mau tidak mau dia harus menemukan cluster identity. Tadi efeknya kemudian ada yang memberi wadah nih, organisasi, open minded, close minded dan seterusnya itu tadi. Itu menurutku akan berguna untuk orang-orang yang memang tidak begitu paham dirinya sehingga perlu mengidentifikasi dirinya dengan sesuatu yang di luar. Karena kalau dia paham dirinya, dia tahu bahwa di luar ini bagian dari drama, di sebuah panggung di mana dia harus dalam tanda petik bersandiwara. Loh, karena semua manusia bersandiwara, mohon maaf. Perilakumu di kantor sama di rumah sama sekali berbeda. Ya. Itu bersandiwara terhadap sebuah situasi yang berbeda. Ya. Tapi kalau kamu nggak kehilangan dirimu, kamu nggak akan dengan mudah digantikan identitasmu dengan open minded kah, close minded kah. Ya. Dan saya yakin yang menggunakan itu juga nggak paham-paham betul statement open minded, close minded dan seterusnya. Nah, itu. ayo mari kita coba betulkan Oke. open minded. Oke. Kategorinya. Kita contoh aja. Kamu open minded nggak? Definisi open minded apa dulu? Menurutmu kamu open minded atau tidak? Menurut gue super open minded. Oke. Tapi kok gak mualaf? Perlu di chat ini. Oke. Gue cukup open terhadap pemikiran orang lain. Itu deh paling sederhana lo deh ya. Gue cukup open dan gue tidak gampang ngejudge orang. Oke. Itu pemahaman gue soal open minded dengan capacity gue. Oke. Paham ya? Oke. Sekarang kamu nih. Kamu kalau BL cebok nggak? Cebok dong. Kalau kita menjaga kebawaan dan merugikan kalau orang lain. saya memaksakan pandangan bahwa lebih baik tidak cebok dan kamu tidak menerima, apakah itu close minded? Itu hak masing-masing. Enggak, maksud iya betul Pak, itu hak masing-masing. Iya. Artinya menolak ide orang lain itu bukan berarti close minded. Menolak ide orang lain. Menolak gagasan orang lain, menolak gagasan yang berbeda itu bukan berarti close minded. Setuju? Artinya seperti gini. Apakah orang beriman itu sebuah tempelan yang berlaku seumur hidup? Kan ada satu waktunya dia jadi pendosa juga. Betul, ketika maksiat dia gak beriman. Nggak beriman, kan gitu kan? Jadi beriman itu bukan kamu orang beriman seumur hidup beriman kan kayak gitu. Itu yang berlaku juga dengan open minded dan close minded. Ada hal tertentu dalam hidup yang aku close minded. Kalau ada orang ngomong yang paling bagus adalah beol itu yang paling bagus adalah duduk bukan jongkok, aku close minded. Oke. Aku lebih suka jongkok. Tapi itu adalah sebuah keputusan, satu aspek dalam hidup yang sudah tidak bisa dinegosiasi lagi. It is my belief. Iya. Kalau aku nggak nerima Itu ide belief yang, dong masuknya. apa? Itu kan belief. decision, bukan belief. Itu decision. Itu keputusan bahwa aku akan melakukan ini dan aku mempercaya ini. Oke. Percaya itu aku bisa lebih jauh lagi ngomong, aku bersaksi bahwa ini yang akan kulakukan. Oke. Bahwa aku akan lebih senang jongkok daripada kalau ada pilihan jongkok, aku lebih suka jongkok daripada duduk. Kalau aku nggak menerima ide yang lain, bukan berarti aku close minded. Karena keputusanku terhadap jongkok tidak datang dari belief, tapi datang dari berpikir, menimbang dua-duanya,
dan aku punya satu keputusan dalam hidup. Sudah ada satu titik dalam hidup yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Oh, Dan itu It's okay. juga terkait dengan keunikan setiap orang. Itu iya berarti Iya kan? orang. bukan close minded doang kan, tapi itu lebih ke close the door. Dia gak built-in di sini loh, ngapain lo sebutin? Tapi ada juga hal-hal yang perlu kita bicarakan bersama. Iya. Yang itu membutuhkan open mindedness, terutama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Kenapa tadi ditambahin open mindedness? Itu berarti the next of open minded dong. Enggak, open mindedness itu attitude open mind. Oke. Karena open mind itu tidak bisa ditempelkan pada seseorang. Seorang bisa open mind di satu aspek, bisa close mind di aspek yang lain. Tapi artinya kemampuan dia untuk bisa menjadi open mind itu kan disebutnya open mindedness. Ya. Jadi kan Oke, kenapa aku agree. Iya, setuju. ngambil kosakata itu. Open mindedness itu diperlukan untuk semua orang perlu open mindedness. Tapi semua orang juga perlu close mind. Sorry Pak Gul. Dalam agama itu diperbolehkan nggak open mind segitunya? Open mindedness malah. Lo kalau tanya Dalam Islam sih, keislaman. di Islam itu ada 49 ayat kurang lebih Pakai yang akal. mengajak untuk berpikir. Heeh. Bahkan tadi Nabi Ibrahim itu mengajak orang berpikir bahwa gak mungkin Tuhan itu sip-sipan. Masa Tuhan matahari siang doang, Ya. bulan malam doang, gak mungkin. Itu kan ajakan untuk open minded. Iya. Nah, cuma gini, kalau gua memahaminya gini, ada pada satu titik di mana open minded itu bersifat sosial. Untuk yang berhubungan dengan kehidupan bersama. Iya. Karena kita butuh negosiasi terus nih. Kehidupan Tapi bersama. ada Artinya sesuatu open yang mind. nggak boleh memang. Yang ada sesuatu yang personal yang harus di close mind. Makanya negara itu pada titik tertentu nggak boleh ngurusi beberapa urusan personal rakyatnya kan akhirnya. Ini mungkin akan mengalami kontroversi ya. Tapi gini. Oh, kita suka yang itu. Itu sebabnya saya tidak setuju negara agama. Kalau ngomong negara Islam saya tidak setuju. Kenapa? Bukan karena saya tidak setuju Islamnya. Karena Islam itu mengatur sampai kamu beol. Mengatur sampai kamu mandi berjima sampai mengatur Justru itu lah. artinya Masa negara gak diatur? masa negara ngatur kamu sampai beolnya aja diatur. Oh, oke. Kamu beol pakai tangan kanan terus di penjara. Ya gak mau lah aku. Sehingga tidak ada nilai ketulusan lagi dalam beragama. Bahkan di Arab itu kalau udah masuk rumahnya itu kan gak disenggol sama negara. Kan artinya ada batas antara kehidupan bersama sama kehidupan personal. Jangan senggol kehidupan personalku. Tapi kalau negara ngatur kehidupan bersama itu penting. Karena harus dalam kehidupan permainan bersama harus ada rule of the game. Kalau nggak ada rule of the game akan terjadi cakar-cakaran yang tidak sehat. Kan Kebebasan gitu. kita terbatas pada kebebasan orang lain. Kebebasan orang lain. Nah disitulah open mindedness dibutuhkan. Oke. Problemnya adalah gini. Sorry, aku agak panjang nih kemudian.